teman-teman sekalian, masjid itu berasal dari asal kata atau isim makan istilahnya dari sajada yasjudu sajdatan. Artinya adalah tempat sujud. Karenanya Allah SWT bilang, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian hiasan kalian atau ambillah hiasan-hiasan kalian atau bersoleklah, berdandanlah inda kulli masjid, dalam setiap masjid. Bukan artinya kita kalau mau masuk masjid disuruh berdandan, akan tetapi artinya kita setiap kali menuju sujud, menuju tempat sujud, menuju sholat, kita diperintahkan untuk berdandan. Jadi asal kata dari masjid itu adalah tempat untuk sujud. Karenanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau ketika menceritakan tentang kekhususan umat ini, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan semua bumi bagi umatku adalah masjidan, adalah tempat sujud. Artinya kita boleh sujud dimanapun aja. Wa tahura, dan tanahnya atau buminya juga tahur, suci dan dapat mensucikan. Gitu. Jadi asal kata dari masjid adalah tempat untuk kita sujud. Lantas yang sujud itu apa gitu? Kalau dikatakan tempat sujud, maka semua bumi ini adalah masjid. Semua bumi adalah tempat sujud, seperti dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kemudian satu tempat dijadikan sebagai sebuah masjid, artinya bahwa tempat tersebut diwakafkan oleh pembangunnya sebagai khusus untuk tempat sujud, sebagai masjid yang kemudian terkena hukum-hukum masjid, dalam artian perempuan yang haid tidak boleh masuk di dalamnya, kemudian lagi disunahkan untuk beriktikaf di dalamnya, dan juga diperbolehkannya sholat Jumat di dalamnya. Itu jadi terkait hukum-hukum masjid. Akan tapi kalau dikatakan masjid sebagai tempat sujud, maka semua tempat dimanapun saja selagi tidak ada najis, kita diperkenankan untuk sujud di tempat tersebut. Nah, kalau kemudian kita mengartikan sujud itu sendiri apa dan siapa pelaku sujud gitu. Sujud itu sendiri adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan, taat yang disertai dengan ketundukan, kepasrahan, kepatuhan terhadap hukum sujud terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan bahwa kamu tidak boleh sujud kecuali kepada Allah, artinya kamu tidak boleh menunduk, kamu tidak boleh merunduk, kamu tidak boleh memasrahkan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penundukan inilah yang merupakan sesungguh-sungguhnya hakikat sujud. Karenanya ketika ada seorang murid bertanya kepada Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu ardah, beliau mengatakan, alil qalbi sujudun ya Imam, apakah hati itu ada sujudnya wahai Imam? Imam Al-Haddad kemudian menjawab, na'am wa idza sajad marfa'. Kata beliau, betul, hati ada sujudnya, dan hati itu apabila sudah sujud kepada Tuhannya, ia tidak akan pernah lagi naik, ia tidak akan pernah lagi bangun dari sujudnya sampai hari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan bagi kita, selama ini kita sudah meletakkan dahi kita ke tempat-tempat sujud kita, selama ini kita selalu sholat dan datang ke masjid-masjid. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah hati kita selama ini sudah mengenal sujud kepada Tuhannya? Sebab hati ini apabila sudah sujud, ia tidak akan pernah bangun kembali. Ia akan pasrah, ia akan patuh, ia akan tunduk kepada semua aturan-aturan yang diberikan Allah SWT kepadanya. Jangan sampai sujud kita selama ini hanya sekedar sujudnya anggota tubuh kita aja, sujudnya badan, sujudnya tubuh, akan tetapi tidak pernah ada sujudnya akal ataupun tidak pernah ada sujudnya hati. Sebab yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hati kita yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang mengerti bagaimana sujud kepadanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.